Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di Nia Channel. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan baik dan sehat selalu, amin. Nah teman-teman, hari ini saya mau cerita kekesalan hati saya. Ya, saya lagi kesal sama saudara sesama TKW ya. Saudara saya kerja di kota Jeddah dan dia kabur demi ingin gaji yang sangat besar, yang perjanjiannya itu 3.000 teman-teman, 3.500 sampai 2.500. Nah saudara saya dirayu sama mas'ul. Nah mas'ulnya itu sesama Indo dan juga dia kaburan terus dia jadi mas'ul, menampung TKW gitu, diajak kabur dengan perjanjian gaji yang sebesar itu. Nah ini sebelum saya lanjut videonya, ini semua cerita saya ini semoga jadi pelajaran buat teman-teman ya, terutama buat TKW yang kurang bisa bahasa Arab gitu. Nah seperti saudara saya ini saudara kayak sepupuan gitu teman-teman ya. Jadi bapaknya dia sama ibu aku adik kakak gitu. Jadi apa ya namanya, saudara sepupu ya disebutnya ya. Nah dia itu kerja ke Jeddah melalui Serikah ya waktu itu, padahal dia tuh udah 1 tahun di kota Jeddah gitu. Nah pertama dia datang ke Jeddah itu dari Serikahnya itu 1 bulan dia nggak laku-laku sama majikannya, nggak ada yang mau beli gitu. Nah akhirnya dia tuh dapatlah majikan gitu. Nah dengan dia kurang bahasa. Nah ternyata di situ mas'ul tuh apa ya teman-teman, kok ada mas'ul segala. Nah jadi ceritanya saudara saya itu dirayu sama mas'ul, katanya mas'ul sesama TKW Indo katanya. Mas'ul bilang Serikah sudah gajinya kecil, mending kabur aja katanya gitu. Nah dia sempat nelpon sama aku mau kabur teh katanya gitu, karena Serikah gajinya kecil katanya gitu. Ini katanya yang kaburan di sini ada yang ngajak katanya, udah ada tempat pokoknya buat kaburnya katanya gitu. Gajinya gede teh, 3.500 3.200 katanya gitu. Terus aku rayu ya, aku bilangin jangan kerayu sama omongan orang gini. Tapi dia lebih percaya sama mas'ul daripada sama saya, saudaranya ya. Saya yang sudah lama di kota Dammam di Arab Saudi, saya tuh tahu yang kaburan tuh gimana gitu. Tapi dia mah yang sangat berani sekali teman-teman. Akhirnya dia baru 5 bulan kerja di rumah majikannya yang pertama kali dia ngambil. Terus dia kaburnya kapan, hari apa itu nggak bilang-bilang sama aku teman-teman. Yang aku tahu dia sebelumnya itu bilang saya mau kabur katanya gitu. Nah singkat cerita teman-teman ya, dia sudah kabur tuh, mungkin udah 2 kali pindah rumah atau 3 kali kayak gitu. Dengan dia kekurangan 1 bahasa ya, dengan dia tidak tahu Arab Saudi itu seperti apa di luaran gitu. Karena dia kerayu sama si mas'ul goblok itu teman-teman. Saya tahu, saya tanya, Kak mas'ul kamu itu siapa sih gitu kan ya. Dia bilang sesama Indo, dia kaburan katanya gitu. Terus dia ngirim orangnya, fotonya, ini mas'ul saya teh sana. Ini dia baik, dia ngasih aku kerja katanya gitu. Nah dia yang cariin aku kerja, tapi gajinya dia itu dia dapat waktu masukinnya tuh dia dapat bonus katanya gitu. Nah pas aku lihat mas'ulnya itu masya Allah cantik, mulus, molek, montok, kukunya panjang-panjang, kencos gitu,
apa ya, di warna gitu. Pokoknya seorang mas'ul yang sesama TKW, dia juga kaburan tapi dia jadi mas'ul mengumpulkan TKW gitu. Cuman sayangnya itu merayu TKW yang non, teman-teman, yang non, yang belum paham bahasa, dirayu dengan gaji besar itu, sampai saudara saya sampai memihak dia daripada saya sebagai saudaranya. Nah, setelah dia kerja udah 3 kali atau 4 kali, pokoknya dari dia kabur sampai sekarang tuh udah 1 tahun, teman-teman. Udah 1 tahun ya. Nah, sekarang udah kabur, dia nelpon ke aku nangis-nangis, teman-teman. Kenapa nangis-nangis? Katanya ternyata kerja di luaran, pindah-pindah rumah, pindah-pindah majikan, katanya saya capek. Kadang baru kerja 2 minggu majikannya sudah bilang ini itu gitu. Kadang dia tidak mau dia gitu, dia akhirnya pulang ke kontrakan kayak gitu, teman-teman. Dan dia nangis-nangis ke aku, dia tidak mau kerja pindah-pindah rumah, katanya ingin satu majikan aja. Lah, sekarang dia ngerasa setelah kabur gimana rasanya di luar. Kan aku udah bilang, teman-teman ya, dari sebelumnya kaburan tuh gimana, sekarang kemakan sama dia sendiri. Nah, itulah teman-teman, mas'ul itu kok kok yang namanya mas'ul tuh, saya nggak tahu sih teman-teman, mas'ul tuh kayak gimana sih, mengasih kerja TKW, terus punya majikan, ngasih majikan ke TKW yang non, yang gitu. Gimana ya teman-teman? Nah, jadi gitu teman-teman, pokoknya ceritanya gitu. Waktu kabur dia itu semaunya sendiri, karena dia percaya sama mas'ul itu. Tapi teman-teman, setelah dia pokoknya kerja beberapa di majikan, nah si mas'ulnya itu udah keluar, dia sudah keluar dari mas'ul itu. Si mas'ulnya itu katanya pulang, katanya dia ke Tarhil, masrahkan diri atau apa gitu. Pokoknya dia udah lagi di Tarhil, mau proses pulang. Nah, si saudara saya ini kasihan, teman-teman. Dia punya tempat ngontrak sama teman-temannya sih, banyak, ada 3 orang katanya, satu kontrakan tuh ada 3 orang gitu, tapi bayar per bulannya tuh tahu 600 rial, nggak tahu 500 rial gitu dari per orang gitu. Terus WiFi katanya gitu. Terus enaknya ya habis kerja pulang ke kontrakan gitu. Cuman akhir-akhirnya dia nggak mau, teman-teman, nggak mau kerja pindah-pindah, inginnya satu majikan gitu. Nah, dia sekarang lagi mau ngusahain ingin kerja di satu majikan, tapi kan dia sudah nggak punya paspor, nggak punya ikamah, karena dia sudah kabur dari syarikah. Maksudnya aku tuh udah aku saranin ya, jangan kabur teh, aku bilang. Kalau kamu mau gaji besar, mendingan nazil kafalah aja gitu. Nazil kafalah ganti majikan gitu. Nazil kafalah, nah di situ kamu minta najak kapalah tapi pingin gajinya diperbaiki gitu, misalnya minta 1.500 ke atau minta 2.000 ke, kayak gitu. Tapi dia karena udah terselimuti sama mas'ul itu ya teman-teman, dengan gaji segitu, jadi dia gak pedulikan saya gitu. Ya udah ya teman-teman, jadi segitu dulu ceritanya hari ini gitu. Saya juga lagi bingung karena dia nangis-nangis ingin minta pekerjaan saya di sini di Dammam, katanya ya dari Jeddah mau ke Dammam mau pakai ongkos berapa ribu gerak, orangnya kayak gitu, bandel, dikasih tahu juga nggak tenerap cek Sundana malah gitu, sakarepna sorangan kahayangna gitu. Ya udah, sekarang mah saya mau kesini cari majikan yang satu majikan itu saya tidak ada di sini. Majikan saya saudaranya itu
semuanya pada punya pembantu Filipina, Indonesia, dan juga majikan saya itu orangnya keluarganya tuh pelit-pelit, jadi saya nggak mau ngasih kerjaan ke siapapun gitu karena orangnya pelit-pelit, keluarganya tuh pada pelit gitu teman-teman ya. Nah akhirnya kan karmanya kan kerasa sama dia gitu, sama saudara saya. Oke teman-teman, segitu dulu ya video dari saya. Jangan coba-coba teman-teman kabur gitu ya teman-teman. Pesan dari saya nih, jangan coba kabur, apalagi kalian itu non yang kurang bahasa. Yang kurang bahasa di dalam pekerjaan pun majikan jarang-jarang ada yang suka teman-teman. Beneran jarang ada yang suka karena majikan ingin pembantu bayar mahal tapi ingin yang bisa masak, yang bisa ngurus anak. Ketika anak punya anak, dianya misalnya dokter, dianya pergi ke rumah sakit dokter ya kan. Nah si anak sama pembantu di rumah nanti kan nelpon gimana kabar anak, gini itu. Nah kalau yang non itu kan nggak bisa. Nah jadi yang non tuh jarang-jarang langsung kerja setiap bulan dapat kerja gini-gini tuh enggak teman-teman. Saudara saya kebanyakan diam di kontrakan karena cari majikannya susah. Kebanyakan majikannya ingin yang pinter, yang bisa masak, yang bisa bahasa Arab kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman, kecuali kita itu kabur itu karena ada sesuatu, misalnya gaji nggak dibayar, atau kita mau disiksa, atau kita mau diperkaos, nah itu bisa kita kabur. Kalau hanya ingin kabur, kalau hanya ingin gaji gede, itu jangan teman-teman. Walaupun kecil dijalani aja. Itu saran saya seperti itu ya teman-teman. Wassalamualaikum teman-teman warahmatullahi wabarakatuh.